Kasus ini tuh tercatat sebagai kasus pencurian mobil terbesar sepanjang sejarah. But what did North Korea do with 1,000 stolen luxury cars? They used them as taxis. Tapi sampai sekarang, kedutaan besar Swedia di Korut tuh masih beroperasi. Kita bahas korut-korutan lagi. Terakhir kan kita bahas korut tuh bahas yang ini ya, yang hukuman mati buat warganya yang ketahuan nonton drakor. Nah, kali ini gue mau bahas satu kelakuan absurd lain dari Korea Utara nih. Dan yang ini levelnya tuh udah bukan cuma nyusahin warganya sendiri, tapi juga nyusahin negara lain. Iya, jadi Korut nih ternyata sempat kena skandal impor mobil dari Swedia. Jadi mereka ngimpor mobil, pas mobilnya udah sampai semua, mereka nggak mau bayar. Edan. Seenaknya banget ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa ya namanya ya? Investasi bodongnya Korea Utara. Karena selain nggak mau bayar mobil tadi, ada juga tuh beberapa investasi di Korea Utara yang jadinya ya itu investasi bodong. Dan pastinya kita bahas juga skandal 1.000 mobil Volvo impor yang nggak dibayar Korea Utara di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang masalah pembelian mobil Volvo yang sampai sekarang belum lunas itu, kita bahas dulu nih, perekonomian di Korut tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi kayak yang udah pernah kita bahas di video ini, perang Korea dulu tuh bener-bener ngasih dampak yang signifikan banget. Mau itu ke Korea Selatan maupun ke Korea Utara. Dan salah satu dampak yang paling kerasa ya di aspek ekonomi. Banyak orang yang jadi korban jiwa, bangunan dan fasilitas banyak yang hancur, krisis pangan sama energi terjadi di mana-mana. Ya pokoknya bener-bener terpuruk lah dua negara ini waktu itu. Nah setelah Korsel sama Korut akhirnya mengakhiri perang, dua-duanya nih mutusin buat ngambil jalan yang berbeda dalam ngebentuk negaranya. Ideologinya beda, sistem politiknya beda, termasuk sistem ekonomi yang diterapin di kedua negara ini juga beda. Tapi ya karena kali ini kita ngomongin Korut, jadi ya kita fokusnya ke Korut aja nih. That's when Korea got split along the 38th parallel. The Soviets occupied the north and the Americans occupied the south. With the start of the Cold War, two separate states were created. The Communist Democratic People's Republic of Korea and the Capitalist Republic of Korea. Nah, kalau menurut Investopedia, setelah perang Korea kelar, Korea Utara tuh akhirnya mutusin buat ngadaptasi sistem yang diterapin di Soviet. Mulai dari sistem pemerintahan komunisnya sampai sistem ekonomi terpusat ala sosialis. Dan karena sistem ekonominya terpusat, jadi ya semua keputusan harus sesuai sama kemauan pemimpinnya. Kalau ada yang nggak sesuai dikit ya udah, you know lah bakal gimana. Sampai akhirnya dalam perkembangannya, Korut mutusin buat fokus di industri-industri berat. Sama invest ke sektor-sektor kayak produksi besi dan baja, semen, sama peralatan mesin. Jadi ya kelihatan lah ya, Korea Utara tuh di sini pengen banget ngegenjot pembangunan fisiknya. Nah, kalau menurut Jonathan Dipolek, salah satu senior fellow di Brookings Institution, disebut sebenarnya Korea Utara tuh waktu itu ngurusin ekonominya tuh nggak buruk-buruk banget mereka. Jadi walaupun waktu itu Korea Utara tuh masih bergantung banget sama bantuan-bantuan dari negara lain, tapi Korea Utara tuh udah ngeliatin adanya perkembangan industri yang lumayan oke. Apalagi dengan kondisi mereka yang habis perang kan. Kondisi Korea Utara waktu itu bisa dibilang masih oke banget lah. Ada di track yang positif, ada di jalan yang benar. From 1950 to 1960, North Korea would receive a massive at the time $1.65 billion worth of patron aid, mostly from the Soviet Union. Not only that, but China and the Soviets forgave North Korea of its wartime loans and even sent tens of thousands of free workers to rebuild infrastructure, restore destroyed factories, and revive croplands. Dan alasan ada di jalan yang benar inilah yang kemudian bikin Swedia jadi tertarik buat investasi di Korea Utara. Kalau menurut NPR, waktu itu di tahun 1970-an, Swedia tuh akhirnya mutusin buat berinvestasi di Korea Utara yang nilainya tuh kurang lebih mencapai 70 juta US dollar. Dalam bentuk mesin-mesin pertambangan dan 1.000 mobil Volvo. Nah, namanya orang investasi kan pasti berharap untung dong, atau ya apes-apesnya seenggaknya balik modal lah. Dan Swedia di sini juga sama nih. Mereka percaya buat investasi di Korut soalnya selain tracknya oke dan terlihat menjanjikan, Korea Utara tuh udah ngajuin skema juga. Ngajuin rencana pemanfaatan investasi tadi. Termasuk di dalamnya seberapa besar keuntungan yang bakal didapat dari investasi tadi. Dan pas lihat planningnya tadi, termasuk lihat iming-iming keuntungan yang bakal didapat, langsung Swedia tertarik di situ. Langsung mereka invest di Korea Utara. Atau simpelnya tuh Swedia sepakat di situ buat ngirimin barangnya dulu. Barang yang bisa dipakai buat nunjang industri di Korut. Terus setelah beberapa lama barangnya dipakai,
Korut nanti bakal bayar barang-barang tadi beserta keuntungan yang dijanjikan ke Swedia. Dan keseriusan Swedia buat investasi di Korea Utara ini juga ditunjukin dengan cara ngebangun kedutaan di Pyongyang. Ngebangun kedutaan di ibu kota Korea Utara di tahun 1975. Sekaligus jadi negara barat pertama yang ngebangun kedutaan besar di Korea Utara. Iya, Swedia di sini seserius itu loh. Dan gak main-main, yang ditunjuk jadi duta besar pertama Swedia buat Korea Utara tuh adalah diplomat senior Swedia, Erik Cornell, yang sebelumnya sempat juga jadi diplomat Swedia di Jerman, Polandia, sama Ethiopia. Wah, bener-bener senior nih berarti ya. We can't guarantee exactly how long you can drive a Volvo before it quits on you. But we do know that 9 out of every 10 Volvos registered here in the last 11 years are still on the road. Of course, so are a lot of other cars. But the Volvos are still being driven. Sayangnya setelah beberapa tahun investasi berjalan dan setelah alat tambang sama mobil tadi udah pada dipakai, menurut Erik Cornell, ternyata kondisi perekonomian Korut tuh nggak nunjukin tanda-tanda bakal naik. Stuck aja udah ekonominya, nggak ada peningkatan. Dan gak lama habis dibangunnya kedutaan besar Swedia tadi, Korea Utara tiba-tiba malah ngehentiin perdagangan mereka sama Swedia. Tiba-tiba aja tuh, Korut mutusin buat ngehentiin kerjasama mereka. Dan yang lebih ngeselin lagi nih di sini nih, Korea Utara juga secara sepihak nolak buat ngebayar barang-barang yang udah diimpor dari Swedia tadi. Termasuk 1000 mobil Volvo yang udah diimpor, bahkan udah dipakai kan. Bahkan kalau menurut Express, kasus ini tuh tercatat sebagai kasus pencurian mobil terbesar sepanjang sejarah. Ya, masuk akal sih ya. Dan sebenarnya nggak cuma mobil Volvo aja. Masih menurut NPR, mesin-mesin penambang yang diinvestasikan Swedia buat Korea Utara juga banyak yang mangkrak dan nggak kepake. Numpuk aja gitu di gudang. Nah ini kan kalau gini kan jatuhnya malah mubazir ya. Udah dikasih loh ini loh, tapi bener-bener nggak dimanfaatin. Terus, masih menurut Erik Cornell, di memoarnya yang berjudul North Korea Under Communism, Report of an Envoy to Paradise, dia nulis kalau Korea Utara tuh ternyata udah ngelebih-lebihin estimasi kemampuan industri negaranya. Jadi kayak misalnya dari skala 1 sampai 10 nih. Sebenarnya Korut tuh tahu kalau kemampuan industri mereka tuh cuma ada di level 3. Tapi mereka gembar-gembornya bakal ada di level 8. Nah, negara-negara yang mau invest di sana ya ketipu di sini. Kenapa Korutnya gitu? Ya, apalagi tujuannya pastinya buat narik simpati negara-negara yang pengen investasi sekaligus ngebantu. Kayak Swedia tadi. Terus di memoarnya tadi, Erik Cornell juga bilang, walaupun pihak Korea Utara waktu itu yakin mereka bisa jadi negara dengan industri yang maju, tapi karena mereka nggak ngerti caranya berbisnis sama negara-negara barat, akhirnya ya ekonomi mereka stuck dan mereka ngambil keputusan seenaknya sendiri. Main putus kontrak semau mereka. Jadi ya waktu itu bisa aja sebenarnya Korea Utara nggak ngerti tuh. Kalau udah deal nggak boleh tiba-tiba putus kontrak di tengah-tengah. Apalagi barang-barang yang udah dipakai nggak mau dibayar. Bisa jadi mereka nggak ngerti sama itu. Kacau juga kalau begini ya. But what did North Korea do with 1,000 stolen luxury cars? They used them as taxis. Terus kalau menurut data dari Swedish Export Credit Agency, pihak yang mengasuransikan pembayaran investasi Swedia ke Korea Utara tadi, mereka bilang utang Korea Utara ke Swedia yang tadi awalnya tuh senilai kurang lebih 70-an juta US dollar kan, sekarang karena udah kena bunga dan lain-lain, itu udah membengkak jadi lebih dari 322 juta US dollar. Dan kocaknya nih dari dulu, dari semenjak kontraknya dibatalin sepihak sama Korea Utara sampai sekarang, Swedia tuh masih secara rutin ngirimin surat peringatan jatuh tempo pembayaran ke Pyongyang, ke pemerintah Korea Utara. Tiap tahunnya tuh 2 kali dikirim terus itu suratnya. Terus respon Korutnya gimana? Pihak Korutnya ya nggak ngerespon apa-apa. Mereka nggak ngerasa tuh ada utang, karena menurut mereka kan kontraknya udah batal ya. Atau lebih tepatnya dibatalin sepihak sama mereka. Jadi ya nggak ada tuh kewajiban buat bayar utang. Ini kelakuannya enak banget ya. Ngutang, barangnya udah dikirim, udah dipakai, terus tiba-tiba sama mereka dibatalin dan barangnya nggak dibalikin. Utangnya juga nggak mau dibayar tuh. Ini semoga kelakuan Korut ini nggak menginspirasi para pengutang di luar sana ya. Kacau ini, gila. Tapi Swedianya di sini, walaupun mereka nih udah dapat perlakuan nggak menyenangkan, bahkan jadi korban investasi bodongnya Korea Utara kan,
Tapi sampai sekarang, kedutaan besar Swedia di Kourou tuh masih beroperasi. Dan walaupun sampai sekarang utangnya nggak dibayar-bayar, dan tiap tahun Korea Utara selalu dapat surat cinta buat segera bayar utang dari Swedia, tapi Swedia ini bisa dibilang merupakan salah satu negara yang paling dipercaya sama Korea Utara. Bahkan mungkin satu-satunya negara barat yang dapat kepercayaan dari Kourou. Terus Swedia juga sering tuh ngirimin aksi kemanusiaan ke Korea Utara. Dan gak jarang juga, Swedia jadi perantara dan mediator antara Korea Utara sama pihak luar. Terus Amerika Serikat juga, yang bisa dibilang musuhan dan sering terlibat ketegangan sama Korea Utara, mereka juga mempercayakan Swedia buat jadi perantara Amerika di Korea Utara. Bisa gitu ya? Ini Swedia udah ikhlas apa gimana ini? Sweden has the trust of both the US and North Korea after establishing diplomatic ties in 1970s. In addition, Sweden has played an active role multiple times in releasing Americans detained in North Korea. It is also a member of Neutral Relations Supervisory Commission, acting as a mediator of peace. For these reasons, Sweden might have been chosen as the stage for the US and North Korea nuclear talks. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang investasi bodong Korea Utara ke Swedia. Tadi ada 1000 mobil Volvo sama ada alat-alat tambang juga ya. Banyak juga loh ini loh. Kacau emang. Kalau lu merevisi lagi udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! This feeling drives me crazy till I can reach the light in my darkest heart. The salt on the sea is getting through into the deepest scar of my heart. From the first time you say goodbye until now. Minta subscribe dong kan punya channel sekarang. Subscribe channel Alice. Cut, gue cut.